harga minyak goreng kini masih cenderung tinggi. Harga minyak kelapa melonjak di Harga minyak goreng terus naik. Kenaikan harga minyak goreng baik kemasan maupun curah mulai terasa sejak bulan September. harga minyak goreng membuat para pelaku UKM kuliner harus memutar otak. Harga minyak goreng curah di pasar tradisional Pasar Rebo Purwakarta mengalami kenaikan dari harga normal. Well, you done me and you bet I felt it. I tried to be chill, but you're so hot that I melted. I fell right through the cracks. Now I'm trying to get back. Mau tau gak sih si Dewi? BTW kemarin ibu aku tuh beli minyak, tiba-tiba harganya naik drastis loh. Hah, kok bisa? Iya, jadi minyak mahal itu gara-gara ini. Nah, yang pertama, salah satu faktor penyebab harga minyak goreng meroket yaitu karena adanya kenaikan harga minyak nabati dunia. Faktor yang kedua yaitu mengikuti program biodiesel yang turut menyebabkan harga minyak goreng mahal karena tahun ini konsesi CPO untuk biodiesel akan ditingkatkan. Dan faktor yang ketiga, alasan kenapa harga minyak goreng mahal berikutnya karena adanya pandemi COVID-19. Situasi pandemi COVID ini memang memberikan banyak dampak, tak hanya pada bidang kesehatan saja, namun juga bisa berdampak pada kondisi ekonomi, termasuk kenaikan harga bahan pokok. Kamu tahu nggak sih kalau di berita-berita tuh harga minyak tuh terus meningkat. Terus dampak dari itu apa ya? Kamu ada tahu nggak sih? Kalau setahu aku sih dampak dari harga minyak goreng yang naik itu ini. Yang pertama adalah dampak yang dirasakan masyarakat mengenai harga minyak goreng yang terus naik. Jadi kenaikan harga minyak goreng ini akan berdampak langsung kepada konsumen pengguna minyak goreng, baik konsumen rumah tangga maupun konsumen industri, terutama untuk industri pengolahan makanan skala kecil dan menengah. Salah satu jenis usaha dalam industri pengolahan makanan yang menggunakan minyak goreng sebagai salah satu bahan baku utama dan vital dalam proses produksinya adalah usaha penggorengan kerupuk, usaha penggorengan makanan, dan lain sebagainya. Tentu saja ini akan berdampak kepada masyarakat atau konsumen yang akan membeli produk-produk jadi tersebut karena pasti penjualnya akan menaikkan harga dari harga normal menjadi harga yang lebih tinggi karena salah satu bahan pokoknya juga ikut mengalami kenaikan harga. Terus juga ini. Yang kedua adalah dampak dari kenaikan harga minyak goreng bagi keseimbangan perekonomian di Indonesia. Jadi kita semua mengetahui bahwa minyak goreng adalah salah satu komoditas dari 9 bahan pokok yang bersifat strategis dan multiguna. Kedua sifat tersebut membuat minyak goreng menjadi salah satu komoditas yang memiliki peranan yang sangat penting dalam perekonomian di Indonesia. Harga minyak goreng ini sendiri selama beberapa tahun ini mengalami peningkatan yang cukup tinggi. Hal ini disebabkan oleh peningkatan harga CPO dunia yang ikut memicu peningkatan harga CPO domestik dan jumlah persediaan CPO untuk pasar domestik. Salah satu kota di Indonesia yang mengalami kenaikan harga minyak goreng tertinggi yaitu di kota Bekasi, yaitu kenaikannya sekitar 41,5% per kilogram. Kenaikan harga minyak goreng ini yang sangat tinggi ini tentu saja akan mempengaruhi kondisi usaha yang ada di kota tersebut, sehingga perekonomian akan menjadi tidak stabil. Jadi gitu. Oh, itu aja. Iya. Oke dah. Makasih ya ulasannya. Iya. Aku balik duluan ya. Oke, bye. See you.
Emang kenapa? Aku punya solusi. Apa? Ini. Nah, jadi solusi yang pertama adalah mengurangi makanan yang dimasak dengan cara digoreng, yaitu dengan cara direbus atau dikukus. Bahkan solusi serupa ini juga disampaikan oleh Ibu Megawati, mantan Presiden Republik Indonesia. Tapi solusinya kan cuma itu tahu. Solusinya ada banyak. Apa? Nah, bisa berupa. Nah, lalu untuk solusi berikutnya yaitu untuk mengantisipasi kenaikan harga minyak goreng yang saat ini sudah di atas harga eceran tertinggi yang ditetapkan oleh Kemendak atau bisa disebut dengan Kementerian Perdagangan. Pemerintah berencana menstop ekspor CPO atau ekspor minyak sawit mentah. Kemudian, pemerintah juga melakukan koordinasi dengan pengusaha minyak goreng melalui surat dari Ditjen Perdagangan Dalam Negeri, Kemendak atau Kementerian Perdagangan. Terutama yang pertama yaitu menaikkan pajak ekspor minyak goreng, yang dimana menjelaskan tentang harga minyak goreng dunia mengalami kenaikan dari awalnya di harga 1.100 US dollar menjadi 1.340 US dollar, dan untuk itu pemerintah perlu menyeimbangkan kebutuhan dalam negeri dan luar negeri. Harga minyak luar negeri saat ini memang cukup menjanjikan. Namun, apabila dirasa kurang efektif dalam mendorong kebutuhan pasar dalam negeri, pemerintah dapat menerapkan pajak ekspor minyak goreng menjadi lebih tinggi. Lalu untuk solusi yang kedua yaitu relaksasi kebijakan biodiesel 30% atau B30. Apa sih maksudnya? Nah, menurut Rosanto, pemerintah dapat melakukan relaksasi atau pengenduran kewajiban produsen untuk memenuhi kebutuhan biodiesel 30% dan persentase biodiesel bisa dikurangi menjadi 20% selama masa gejolak kelangkaan minyak goreng terjadi. Nah, solusi yang ketiga nih, yaitu melakukan operasi pasar dalam jangka pendek. Gimana sih tuh maksudnya? Jadi, pemerintah bisa melakukan operasi pasar dengan misalnya melacak dari produsen harus memiliki kewajiban untuk mensuplai kebutuhan dalam negeri terlebih dahulu sebelum memenuhi kebutuhan ekspor. Yang dimana pemerintah harus memastikan pasokan minyak goreng dalam negeri terpenuhi dengan harga yang wajar dan terjangkau oleh masyarakat. Lalu, ialah mengganti minyak goreng menggunakan margarin. Disebabkan harga minyak goreng semakin hari semakin meroket, terpaksa untuk menggantikan bahan pokok tersebut ialah menggunakan margarin. Namun, dengan demikian hal tersebut membuat kita mengurangi minyak berlebih di tubuh kita. Udah solusinya. Oh gitu. Iya. Kamu tahu nggak sih, di berita banyak banget tuh orang yang bilang tentang pemalsuan minyak, pengoplosan minyak. Kayaknya itu gara-gara harganya yang naik deh. Kira-kira kamu tahu nggak apa solusinya? Nah, aku punya beberapa nih solusi untuk cara menghindari pemalsuan minyak. Yang pertama ada ini. Cara yang pertama untuk menghindari pemalsuan minyak goreng adalah dengan cara tidak tergoda dengan harga yang murah. Nah, biasanya para oknum penipu itu selalu mengiming-imingi konsumennya dengan harga barang yang murah, termasuk minyak goreng murah. Harus kita ingat bahwa harga yang murah pasti kualitasnya pun juga murahan. Jadi jangan sampai karena harga barang yang sekarang ini melonjak naik, itu membuat masyarakat mudah tergoda dengan barang yang murah. Ini hal kedua yang harus kita ketahui sebagai masyarakat adalah dengan melihat kualitas barangnya terlebih dahulu. Terkait dengan masalah kenaikan harga minyak goreng, maka kita harus melihat dulu bagaimana minyak gorengnya. Apakah benar-benar murni minyak goreng atau sudah dipalsukan dengan dicampur air, dan apakah sudah kadaluarsa atau belum. Dan ini cara yang ketiga untuk menghindari pemalsuan minyak goreng, yaitu dengan tidak membayar dulu barangnya secara penuh kepada si penjual sebelum barangnya ada. Perlu kita ingat bahwa modus-modus penipu adalah meminta uang terlebih dahulu sebelum barangnya ditunjukkan. Jadi,
Untuk masyarakat, jangan pernah lagi mau memberikan uang terhadap siapapun penjual barang sebelum barangnya ada. Ayo sih. Gak kelihatan. Angela, Krishna, Jakarta. Tempat-tempatnya. Aku mulutku yang bohong. Kalian tahu nggak sih bagaimana caranya menghindari pemalsuannya? Hai teman-teman.